Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Selalu kita tidak bosan-bosannya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah sampai malam ini kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita masih bisa menambah pundi-pundi amal kita insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sampai pada bab 15, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istri-istri beliau. Sebetulnya di bab bilik-bilik cinta Rasulullah ini sudah dibahas Pak, cuman di dalam kitab Hayatus Sahabah ini untuk menguatkan bahwa dalil-dalil di kitab sebelumnya itu sahih. Jadi ini penguatnya. Kalau kita ingat, Rasulullah yang tidak pernah ada masalah rumah tangganya itu hanya pada Ummul Mukminin Khadijah Pak. Itu nol permasalahan, itu nol perselisihan. Karena Ummul Mukminin Khadijah bisa memahami Rasulullah, begitu juga sebaliknya Rasulullah pun memahami Ummul Mukminin Khadijah. Karena kenalnya bukan baru Pak. Jadi kalau kita ingat di saat Rasulullah lahir itu Ummul Mukminin Khadijah sudah 15 tahun dan sempat jenguk loh Pak. Sempat menggendong gitu. Jadi hati-hati juga gendong anak-anak bayi Bu ya, kadang bisa jadi suami. Dan itu sekarang ini tuh banyak tuh Pak. Ada tayangan-tayangan mengatakan suami saya mengatakan kenapa kita tidak ketemu dari dulu. Pas dia wisuda suami masih SMA. Ditengokkannya tayangan ya, di saat saya wisuda suami saya masih SMA. Jadi cukup lama kenal. Ini juga membantu ya Pak ya, membantu untuk bisa memahami. Sudah tahu Rasulullah SAW ini dari kecilnya akhlaknya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi oleh Ummul Mukminin Khadijah. Sudah yakin 100% ini suami orang baik. Dan kalau kita lihat proses jatuh cintanya Ummul Mukminin Khadijah itu memang Ummul Mukminin Khadijah yang duluan Pak. Memang Ummul Mukminin Khadijah yang duluan. Karena mendengar kabar yang dibawa oleh Maisarah ketika dia disuruh dagang bersama Rasulullah di Syam. Maisarah itu laki-laki ya Pak ya, bukan perempuan. Nah, jadi janganlah silap pula. Kalau nama Indonesia yang Mai-Mai itu kan perempuan Pak, tapi kalau budak yang mengiringi Rasulullah itu laki-laki. Nah, Maisarah inilah yang melapor kepada Ummul Mukminin Khadijah. Muhammad ini nyonya orangnya itu bersih. Jadi selama aku bersama dia itu dia orangnya bersih. Kemudian dia itu tidak genit, tidak ada goda-godaan orang. Kalau berjualan itu nyonya tidak ribut. Dia jujur apa kelebihan barang ini, apa kekurangannya. Nah, tidurnya itu tidak pernah menelentang nyonya. Dia tidurnya miringnya ke kanan. Dan ternyata terbukti dalam ilmu kedokteran tidur kanan bisa menyehatkan jantung Pak. Karena kalau kita tidur miring kiri jantung terimpit. Itu yang membuat dia lama-lama rusak. Jadi kalau kita tidur miring kanan jantung tuh aman jadinya. Tapi pesan dokter yang seingat saya
Kalau kita tidak bisa menghentikan tidur miring kiri, siapkan aspirin 2 butir, air segelas, jarum 1 Pak. Jadi kalau terjadi serangan jantung di malam hari, minum aspirin itu 2 biji, kemudian jarum itu tusukkan ke seluruh ujung jari menjelang ambulan datang. Kalau sampai pula umur, lebih baik miring kanan aja lah. Jadi nanti ibu-ibu kasih pengertian bapak, minta maaf ya bang ya, mungkin mulai malam ini adek tidurnya miring kanan karena untuk menyehatkan jantung. Kata suami ibu, jantung adek sehat, jantung abang yang sakit katanya. Anda tutup punggung pak. Jadi harus kalau hadir dua-duanya alhamdulillah rasa sama ngerti ya pak. Nah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah itu galau total itu Bu, ketika Maisarah mengatakan Muhammad ini nyonya, dia itu suka berteduh di bawah pohon bidara. Jadi ada seorang rahib bertanya kepadaku, siapa nama orang yang berteduh di bawah pohon bidara itu? Aku katakan Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang berteduh di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia seorang Rasul akhir zaman. Nah itulah yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau Pak. Apa yang membuat galau bukan tanpa alasan Pak. Teringat Ummul Mukminin Khadijah di saat dia masih umur remaja, dia sedang berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya. Ada orang Yahudi sambil tertawa-tawa Pak. Hei gadis-gadis Mekah, telah muncul bintang dari arah timur, pertanda akan lahir seorang Rasul akhir zaman, dan salah satu di antara kalian akan menjadi istrinya. Ha sambil jalan Pak. Kawan-kawan Ummul Mukminin Khadijah waktu itu melempar pakai batu karena disangkanya orang gila. Tapi waktu itu hanya Ummul Mukminin Khadijah yang terdiam. Nah balik lagi kenangan itu yang waktu dia merenung itu Pak, apakah aku orangnya? Itu Pak ya. Jadi Ummul Mukminin Khadijah mencoba untuk cerita kepada Warokah bin Naufal, sepupunya yang ahli kitab. Cerita sama sepupunya, kata sepupunya positif. Kalau seperti itu akhlaknya, berarti dia memang Rasul akhir zaman. Tambah galau Ummul Mukminin Khadijah. Disembunyikannya rasa itu Pak. Disembunyikannya rasa itu. Dibuatnya dalam riwayat itu dia hanya menghayalkan kesenangan saja. Biarlah ini jadi kenangan di hati aja, dibayang-bayangkannya aja Pak, dimimpi-mimpikan. Jadi memang betul secara kemajuan zaman saat ini Bu, orang-orang marketing memang diajarkan untuk bermimpi Pak, sehingga timbul kekuatan untuk meraih mimpi itu. Itu yang betul tuh Pak, dimimpikan dulu, kemudian timbul kekuatan untuk mewujudkannya. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini ya udahlah, aku mimpi-mimpikan aja, paling tidak tenang hati aku, senang hati aku. Nah Ummul Mukminin Khadijah punya sahabat namanya Nafisah binti Munyah. Jadi pas berjumpa tuh Pak, diajak Nafisah cerita, tapi kok dingin aja ya Khadijah nih, tidak seperti biasanya, ketawanya hampa. Didesaklah oleh Nafisah binti Munyah, kau kenapa Khadijah? Tidak ada apa-apa, tidak beda kau dari biasanya. Biasanya agak apalah familiar, hari ini agak pendiam, ketawa pun lain rasanya. Kalau ada masalah ceritalah. Tidak, aku tidak ada masalah. Jujur aja lah Khadijah, kita udah lama berkawan, tahu aku perubahan kau. Dari sorot mata kau tuh macam ada berbinar-binar ya juga, cuman agak-agak sedih ada juga. Akhirnya tersebut oleh Ummul Mukminin Khadijah, kau tahu Muhammad? Kau suka dengan Muhammad? Shh, jangan keras-keras Nafisah, aku malu. Memang itu bunyi tulisannya tuh Pak. Cuman saya bawakan dengan gaya saya. Jadi itu tentu saya bawa dengan gaya saya Pak kan. Tidak kan mungkin macam itulah saya praktekkan. Jadi supaya bapak dan ibu seolah-olah berada di situ. Itu maksudnya itu Pak. Coba aja lo jujur kau katakan, kenapa kau dengan Muhammad?
suka aku sama Muhammad nih Nafisah, cuman aku tahu nih tidak mungkin. Umur aku udah 40, Muhammad baru 25. Berapa banyak perempuan Mekah nih naksir sama dia, dia santai aja. Dia tidak pernah ganggu-ganggu perempuan. Sementara aku sudah janda 2 kali, sudah punyalah anak 2. Tidak mungkin rasanya Nafisah. Inilah seorang sahabat menguatkan, Bu. Kau tidak boleh berkata seperti itu, Khadijah. Sekalipun umurmu 40, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan berumur 30 tahun. Kau perempuan terpandang, Khadijah. Berapa banyak orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang menginginkan dirimu. Kau tolak mereka. Kau perempuan mulia, Khadijah. Ini yang kawan tuh, Bu. Ini punya kawan mematahkan aja kerja, ya, Pak. Aku suka dengan perempuan deh. Sadarkan diri lah dikit tuh. Tengok muka tuh, umur udah tua, selera ndak. Kadang muak lah saya cerita sama Atuk. Ini sakit hati saya lama-lama. Atuk patah hati kawan, Pak. Dan ini pernah saya praktekkan, memang kuat jadinya Atuk tuh, Pak. Umur udah 76. Ustaz habis ceramah subuh nanti saya mau cerita. Apa tuh? Saya naksir dengan karyawan teh telur di jalan apa nih, Ustaz? Umur berapa tuh? 23. Wes, tinggi selera tuh ya. Tapi kalau mau perempuan tuh dia yang rendah seleranya tuh. Tapi untung tak dengar dia yang itu. Gimana menurut Ustaz? Sementara saya udah umur 76 macam ini ya. Cuman terus terang Ustaz, kalau soal tenaga saya ini masih kuat. Semangat tuh. Sekalipun umur Atuk 76 tahun, tetapi ketampanan Atuk mengalahkan laki-laki berumur 80 tahun. Wah, semangat lah Atuk tuh. Benar ya, Pak ya? Kalau dibanding 80 kan masih kuat lah Atuk tuh. Semangat ya, iyalah Ustaz. Cuman beberapa Selasa bertemu lagi, akhirnya makin melemah kekuatan Atuk tuh cerita. Macam kacang padi direbus sebiji saya, Ustaz. Loncat-loncat sendiri aja saya nampaknya. Oh iya ya tuh ya, udahlah berhentilah lagi kata saya. Udahlah tuh, semangat tuh Pak yang penting. Memberikan orang semangat. Tapi janganlah terlalu didorong-dorong. Nah, kata Nafisah binti Munyah, tenang Khadijah, aku yang ngurus ini semuanya. Nah, itulah mak jomblangnya Ummul Mukminin Khadijah. Pas besoknya datang Nafisah binti Munyah ketemu dengan Rasulullah. Muhammad, ya, aku Nafisah sahabatnya Khadijah. Ada apa? Khadijah menanyakan dirimu, tapi jangan kau jawab sekarang, kau pikirlah dulu. Cuman itu aja obrolan Pak, langsung pergi lagi. Jadi tidak banyak-banyak cerita. Kalau kita kan, dia gimana cerita, duduklah dulu. Ada. Akhirnya jadi sama mak jomblangnya dia, Pak. Itu yang sering terjadi kan, Bu. Nah, makanya singkatnya ketika mereka menikah, Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah jauh dari gosip, jauh dari pertikaian, karena Ummul Mukminin Khadijah benar-benar bisa memahami Rasulullah. Bahkan ingat Bu, ketika Rasulullah menerima wahyu, Ummul Mukminin Khadijah yang pasang badan, Pak. Di saat Rasulullah takut, sampai kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau dia datang lagi kasih tahu aku, karena aku yakin yang menemuimu itu bukan jin, bukan setan, tapi malaikat. Karena kau orang yang gemar bersilaturahim, kau angkatkan beban orang yang berat, kau beri makan orang lapar, kau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Tidak mungkin jin dan setan mendekati dirimu. Begitu datang malaikat Jibril, Bu, ketakutan Rasulullah. Khadijah, dia datang lagi ya. Kan dulu ingat Ibu enggak? Di pangkunya Rasulullah, Pak. Duduklah di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Duduklah di paha kiriku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduk di hadapanku, tatap wajahku, tengok, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti malaikat. Jadi kalau bapak meracau, Bu, buatlah macam ini. Coba duduk abang paha kanan aku, Bang. Telungkupkan muka Bang, coba buka mata Bang. Nampak Bang? Nampak deh. Coba duduk paha kiri Bang. Telungkupkan muka Bang, buka mata Bang. Masih tembus. Tembus. Coba duduk muka aku Bang, tatap wajahku. Masih nampak? Parah lah wajahku lagi. Lebih parah lah nanti katanya kan, Bu. Nah itu Pak,
Tetapi Bu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyah, kemudian dia sebarkan tentaranya. Fadnahum minhu manzilatun a'zamuhum fitnah. Tentara iblis yang paling hebat, yang paling kuat bisa menghancurkan godaannya itu. Jadi tiap hari tentara iblis ini melapor, Pak, wahai raja, kami telah berhasil membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Kata iblis, ma sona'tu syai'ah, engkau belum melakukan apa-apa, belum hebat menurut iblis itu, Pak. Aku telah berhasil membuat seorang muslim mencuri, ma sona'tu syai'ah. Aku sudah berhasil membuat umat Islam ini dia berzina, ma sona'tu syai'ah. Jadi bagi si kecil sama iblis, Pak. Datang tentaranya yang terakhir. Aku telah berhasil membuat suami istri bercerai. Fayutni minhu fayakul ni'ma anta. Inilah anak buahku yang paling hebat. Justru yang tak terpikir sama kita, Pak, justru itu yang paling tinggi godaannya, bisa membuat suami istri bercerai. Makanya kasus perceraian di Provinsi Riau nomor 2 tertinggi di Indonesia, Pak. Riau. Tahun 2019 saja 901 kasus itu yang melapor, Pak. Yang pergi gitu aja. Berapa banyaknya itu, Pak? Karena dianggap ini bukan godaan setan, makanya mudah aja orang untuk berpisah. Karena ini dianggap tidak godaan, Bu. Padahal rumah tangga yang baik itu bukan berarti tidak ada pertengkaran. Nah, di dalam kitab inilah, Pak, menguatkan kitab kita yang sebelumnya, ternyata banyak ada perselisihan-perselisihan di rumah tangga Rasulullah SAW, dan ini tidak ditutup-tutupi dalam sejarah, Bu. Karena sahabat banyak yang tahu, karena ada kejadian itu di depan sahabat. Yang paling permasalahan Rasulullah yang paling besar itu yang mana, Pak? Ketika istri-istri beliau minta tambah uang belanja. Itu kasus yang paling besar tuh, Pak. Tidak sedikit, Bu, banyak. Jadi waktu itu seluruh istri Rasulullah mendemo Rasulullah untuk menambah uang belanja. Nampaklah oleh Abu Bakar Siddiq, ada anakku rupanya, ikut juga anakku rupanya demo. Ditengoklah oleh Umar, oh anak aku Hafsah ikut pula rupanya. Tanya kabar, apa masalahnya nih? Dengar kabar mereka minta tambah uang belanja. Langsung Abu Bakar, Umar memotong langkah istri-istri Rasulullah, langsung menemui Rasulullah. Abu Bakar duduk di kanan, Umar duduk di kiri. Barulah istri-istri Rasulullah datang semua duduk di depan. Melihat ada Umar di depan, Pak, takut semuanya, diam aja. Tapi memang diakui, Bu, istri-istri Rasulullah segan betul sama Umar, Pak. Segan betul. Jadi pas sudah duduk tuh Rasulullah diam, istri-istri yang lain diam. Umar pun membuka bicara dengan Rasulullah sambil berbisik, ya Rasulullah, istri aku tadi pagi mendesaklah minta belanja, padahal aku sedang payah sekarang. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Sama masalah kita. Datang pun minta duit nih, minta tambah belanja nih. Maksud Umar apa? Supaya ada alasan dia memarahkan anaknya. Langsung berdiri Umar, dipanggilnya Hafsah, sini kau dulu. Kurang ajar kau Hafsah, kau bikin susah Rasulullah, celaka kau Hafsah. Sempat murka Allah sama kau gimana? Aku diajak orang-orang ini aja yang tidak enak lah rasa, tidak ikut, tidak simpati lah rasanya. Yang kau ikut-ikut orang nih. Abu Bakar ditekannya bahwa Aisyah, kau mau jadi musuh Rasulullah Aisyah? Tidak ayah, kenapa salahnya kami minta tambah belanja? Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu, Bu? Diam. Sama sekali Rasulullah nak ngomong, Pak, diam. Tapi diam Rasulullah bukan sebentar, Bu. 50 hari tidak pulang ke rumah istrinya satupun. Tapi kalau yang ini jangan Bapak amalkan, Pak. Nah ini Rasulullah nih, nanti Bapak amalkan pula. Sesuai sunnah aja lah 50 hari pergi, ya kan Pak? Ya,
harus tahu kita ashabul hurud hadis ini kenapa ini terjadi. Rasulullah itu Bu, kalau ada masalah seperti itu nunggu wahyu dari Allah Pak, jadi nunggu keputusan. Jadi Rasulullah sama sekali tidak pulang ke rumah Saudah, tidak pulang ke rumah Aisyah, tidak pulang ke rumah Hafsah, tidak pulang ke rumah Ummu Salamah, tidak pulang ke rumah Zainab binti Jahsh. Tidak ada Rasulullah pulang satupun. Pas sampai 50 hari diturunkan Allah lah surat Al-Ahzab ayat 28 29. Nah, itu asbabun nuzul turunnya surah Al-Ahzab 28 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'ada lil muhsinati minkunna ajran azima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka berilah perhiasan itu untuknya. Setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tegas Allah Pak, minta kasih, habis itu ceraikan. Dan jika istri-istrimu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Setelah turun 2 ayat ini, istri yang pertama kali ditemui Rasulullah adalah Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah, sudah lama kita tidak berjumpa. Iya ya Rasulullah, nangislah Aisyah nih Pak. Untuk masalah kalian minta tambah belanja sama aku, Allah telah memberikan keputusannya. Setelah kau mendengar ayat ini, berundinglah dengan orang tua kau dulu sebelum kau memutuskan. Dibacakan Rasulullah ayat ini, oh tambah menangis Aisyah. Aku tidak akan berunding dengan orang tuaku ya Rasulullah. Aku hanya ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi walaupun gitu sempat juga jangan kasih tahu istri-istri yang lain. Nah, sempat juga gitu Bu. Jadi keinginan menguasai itu tetap ada Pak. Maksudnya itu biarlah nanti yang lain tuh cerai, tinggallah dia sendiri. Tetap ada perasaan seperti itu. Dan itu hal yang wajar ternyata Bu. Apa kata Rasulullah memarahi Aisyah? Aisyah, aku ini diutus sebagai nabi dan guru bagi kalian. Ayat ini untuk kalian semuanya. Dan aku tidak akan menyimpan ayat ini dari istri-istri yang lain. Baru diam Ummul Mukminin Aisyah. Dibacakanlah ayat ini ke seluruh istri. Akhirnya semua istri Rasulullah memutuskan, kami ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Barulah mereka mau hidup apa adanya dengan Rasulullah SAW. Jadi masalah minta belanja itu tuh hal yang biasa Pak. Tapi ini tidak bisa sama sekali kita amalkan karena pangkal ayatnya adalah ya ayuhan nabi. Jadi ini hanya untuk nabi Pak. Ini cerdik dia Bu, habis dengar ceramah nih Bu, dia tidak pernah nganggur deh, senang ngerti abang dia dengar Ustaz Nazril ceramah deh. Ngapa rupa nganggur tidak masalah loh deh. Maksud abang gimana? Adek kan sering nyuruh abang kerja lah bang, anak udah besar-besar. Tahu adek, tegas Allah rupanya. Adek dengar ayat ini dibaca. Katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta tambahan belanja dan perhiasan dunia kepadamu, berikan. Setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tuh adek, jangan macam-macam adek, berdosa adek sama suami macam itu tuh. Tapi adek baca ayat selanjutnya, jika istrimu menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, tidak mengeluh adek. Adek kerja, adek kasih abang makan. Rusak atap, bocor, adek manjat. Nah, adek suruh abang, apa janji Allah? Akan diberikan pahala yang besar. Ayat tuh bang, ayolah bacalah nih. Ayolah bang kalau gitu, makan cinta aja lagu sama abang. Minta maaf lah adek selama ini bangnya ada membuat abang tersinggung. Ini salah dia nih Pak. Dipakainya ayat ini untuk mendukung kemalasan dia. Jadi ternyata Bu, masalahnya cukup besar dan ini tidak tersembunyi karena yang tahu banyak Pak. Makanya dalam hal seperti ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Jaril, Ibnu Munzir, Ibnu Mudarwai. Jadi ini cukup banyak perawi-perawi hadis sahih ini Bu.
Nah, kemudian lagi Bu ya, kita lihat lagi turunnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini Pak, ini masalahnya juga cukup berat ini Bu. Persekongkolan karena kecemburuan. Rasulullah itu istrinya kan 2 blok tinggalnya Pak. Di sebelah sini 1 blok, di blok lain adalah tempatnya. Jadi agak saling berhadapan dan kelihatan gitu Pak. Waktu itu Rasulullah duduklah di rumah Zainab. Karena suami datang, Zainab ada minuman madu, dikasihnya lah madu itu kepada Rasulullah. Diminum oleh Rasulullah madu nih Pak, nampak oleh Aisyah. Cerungutlah Aisyah Bu, dia pandai betul Zainab nih ngambil hati Rasulullah. Ini ndak bisa ini. Datang Hafsah, ngapa Ummul Mukminin kok mukanya cemberut, sakit hati sah nengok Zainab nih ha. Ngapa emang, tengoklah tuah. Dia pandai ketawa, dia dikasih Rasulullah madu, ini ndak bisa nih Hafsah, kita harus bersekongkol berdua. Apa caranya? Nanti Rasulullah pulang dari rumah Zainab, misalnya dia singgah ke rumah aku duluan, aku langsung tutup hidung. Aku katakan, kenapa kau bon magafir ya Rasulullah? Busuk bon magafir itu tuh Pak. Itu kalau lebah memakan pohon akasia, itulah. Jadi baunya itu busuk. Nanti sampai ke rumah kau duluan, kau katakan juga itu, kok bon magafir ke Rasulullah. Jadi nanti Zainab kena marah. Kita bilang tuh madu basi terus. Jadi persekongkolan cemburuan ini rupanya tidak ada masalah Pak. Jadi Bapak jangan memasuk hati Pak. Kalau Ibu cemburu sama Bapak, meriksa HP Bapak. Cuman Bu udah tua udah saya periksa lagi Bu. Megang HP menggigil Bu, tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Jantung dah tidak kuat Bapak ini lagi Bu. Cuman walaupun macam itu keinginan tetap ada itu tuh memang ya. Kemudian Pak, selesai Rasulullah di rumah Zainab, rupanya pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Langsunglah Ummul Mukminin Aisyah acting, menutup hidung. Ya Rasulullah, kenapa kau bon magafir? Masa ya bon magafir aku Aisyah? Iya ya Rasulullah. Dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Minum pula di situ. Ada tadi madu, madu busuk tuh. Dan tak bagus madunya tuh, itu lebah makan pohon akasia mungkin tuh, makanya agak busuk baunya. Masa iya Aisyah? Iya ya Rasulullah, mungkin kau tidak merasakannya. Setelah dari rumah Aisyah pergilah ke rumah Hafsah. Hafsah pun tutup hidung juga. Wah berarti ini betul nih, bon magafir aku Hafsah. Iya Rasulullah, Aisyah ngomong gitu juga tadi. Itulah Zainab ini tidak berpikir-pikir dia ngasih madu itu dulu, kata Hafsah pula. Akhirnya apa Pak? Keluarlah dari mulut Rasulullah kalimat, mulai hari ini minum madu hukumnya haram. Disitulah Allah marah kepada Rasulullah, menurunkan surat At-Tahrim. Nah itu dia tuh Pak. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kau haramkan yang aku halalkan? Kau ingin mencari kesenangan istri-istrimu? Ngamuk Allah Pak. Kok berani mengharamkan madu? Kalau sempat sepotong tuh dengar tadi Bu kan hadisnya kan, kasihan Pak, langsung pecah-pecah botol madu orang jualan di luar aja. Madu haram nih. Rasulullah tuh ada hadisnya sama dengan hadis ini Bu. Kalau kurban tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Akhirnya dipupusnya lah makan daging tuh Bu. Hari keempat memerah muka Pak, kolesterol naik, punggung sakit. Ngapa Bapak makan daging itu sampai habis? Kayak ada hadis sahih, tidak boleh nyimpan daging lebih 3 hari. Sebetulnya hadis itu ada sambungannya Bu. Tahun berikutnya kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tahun ini sama dengan tahun kemarin? Kami tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah, tahun kemarin musim paceklik, aku ingin kalian banyak bersedekah. Tahun ini kita sudah lapang, kalian boleh makan sepertiga, kalian simpan sepertiga, kalian sedekahkan sepertiga, terserah kalian. Tapi macam mana lah, stroke udah naik Bu. Ada banyak. Baru tahu hadis tuh Pak.
Jadi kalau orang tahunya misal sepenggal itu yang ngerinya itu Pak ya, oh haram minum madu. Dipanggil Rasulullah lah Aisyah dan Hafsah ini. Apa kata Rasulullah? Kalian cemburu sama Zainab sampai kalian macam itu, betul kalian buat dia. Datang Hafsah enggak tahu tadi itu Aisyah, dia ngajak-ngajak itu, seganlah sama dia tuh makanya ikut. Dosa kalian main tuduh-tuduh. Sambungan ayat itu cukup keras loh Bu. Sambungan ayat ini Pak, kalian ingin diceraikan akan kuganti dengan yang perawan. Sampai itu kata Allah Pak dalam surah At-Tahrim itu. Marah Allah Bu. Kalau mereka mau bertobat berarti hati mereka condong kepada kebaikan. Disuruhlah Aisyah dan Hafsah untuk bertobat, minta maaf. Tapi Rasulullah tidak menjadi masalah besar hal-hal yang seperti ini Bu. Nah kemudian Pak, apa yang di Abu Ya'la meriwayatkan bersetelah sanadnya dari Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini tiba baik-baiknya rumah tangga nih Bu. Dia habis membuat harira. Harira itu sejenis bubur Pak. Pergilah ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan Saudah. Jadi duduk posisi Aisyah tuh, aku berada di antara Rasulullah dan Saudah. Yang ditawari oleh Aisyah apa Pak? Saudah. Makanlah bubur ini Saudah. Enggak, aku udah kenyang kata Saudah. Kalau kau tidak mau makan, akan ku balurkan bubur ini ke mukamu. Ini sedang baik-baik nih Bu, dibalurkan oleh Aisyah. Ketawa lah Rasulullah nengok itu Pak. Disuruh Rasulullah balas Saudah, dibalas deh. Enaknya ya Pak ya kalau macam itu tiap hari. Kompak, damai. Tapi itu bayangan kita Pak, Rasulullah yang sanggup macam itu. Kalau kita main cakar-cakar depan kita, udahlah malu kita tuh gitu. Ini enggak, main balur-balur muka itu tiba hati baik Bu. Jadi ternyata di dalam itu tuh ada juga gurauan, ada juga candaan. Nah kemudian Pak, bahkan Bu ya, mereka pernah mengerjai Saudah ini Pak. Jadi ini riwayat Abu Ya'la juga, mereka sanadnya dari Razinah. Razinah ini budak Rasulullah. Waktu itu dengar kabar Rasulullah mau pulang, cuman Hafsah sama Aisyah sedang asik-asik cerita, tidak sempat dandan. Rupanya Saudah sudah dandan Pak. Betul-betul cantik dia dalam riwayat ini. Maka kata Hafsah, ini gawat nih Aisyah, kita berdua belum siap-siap lagi, dia udah cantik kali, harus kita rusak riasan dia daripada dia pula nanti. Jadi apa kata Hafsah sambil memekik, Saudah, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Takutlah Saudah, kemana aku bersembunyi? Disuruh masuk kandang kambing sembunyi Pak. Banyaklah kena kotoran sarang laba-laba. Pas Rasulullah datang, orang ini sedang ketawa. Ngapa kalian ketawa? Susah menjelaskannya tuh, tengok aja lah dalam kandang tuh. Tengok dalam kandang udah banyak sarang laba-laba Bu kan, di muka. Kenapa kau Saudah? Kata Hafsah, Dajjal sudah keluar. Nggak, Dajjal belum keluar, kau yang harus keluar dari kandang nih. Udah macam-macam Pak. Ketawa-ketawa, itu enak Pak, nggak ribut pula Bu, santai. Itu ada yang seperti itu. Kemudian Bu, yang berikutnya itu ketika Rasulullah marah kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini kan perempuan bangsawan Pak. Di antara istri Rasulullah, beliau ini kan termasuk yang kaya Pak ya. Jadi dia punya onta itu ada yang tidak terpakai itu sampai 3 gitu. Nah waktu Rasulullah berpergian itu istri diundi. Jadi waktu itu yang ikut Zainab binti Jahsh dengan Saifiyah binti Huyai. Saifiyah binti Huyai ini istri Rasulullah yang paling jago masaknya Pak. Masaknya paling jago dia Bu. Jadi dia banyak bawa alat-alat masak Pak. Sementara Zainab tidak banyak bawaannya, cuma pakaian aja. Waktu itu onta Saifiyah dalam keadaan lemah. Jadi kata Rasulullah, Zainab kan punya onta 3 ekor. Jadi onta Saifiyah ini sakit. Boleh ndak minta satu ontanya karena banyak bawa barang bawaannya. Ngamuklah Zainab digitukannya tuh. Melawan Zainab waktu itu. Apa ya Rasulullah, aku harus memberikan ontaku untuk perempuan Yahudi ini. Saifiyah kan orang keturunan Yahudi Pak.
karena Zainab menghina suku, maka Rasulullah 3 bulan tidak pulang ke rumah Zainab. Karena Rasulullah paling marah dia, Bu, orang menghina suku, kan sering terbawa-bawa macam itu, kan. Suami istri berkelahi masalah cabai pedas, Pak. Keluar air mata suaminya nih. Memang Minang kau dia. Langsung ke suku mainnya, Pak. Udah berapa tahun kita nikah, ndak tahu juga kau ukuran cabai untuk aku. Dasar Minang kau nih. Ngamuk istrinya, Pak. Bang, abang jangan bawa kampung, Bang. Tahu abang ndak? Orang Melayu nih pemalas-pemalas. Tutup mulut kau ya. Alah. Pantas saja bapak kau tuh diceraikannya mama kau nih hasil keturunannya macam mama kau betul. Mama aku jangan dibawa-bawa, Bang. Bapak abang tahu enggak kalau kubuka lah macam mana bapak. Kau jangan bawa bapak. Ada gara-gara cabe, Pak, sampai kampung sampai bapak. Semua terbawa. Makanya Rasulullah marah dia, Bu, menghina-hina suku. Makanya kata Rasulullah tuh, Bu, ada yang tidak bisa ditinggalkan umatku ini. Salah satunya adalah menikam nasab, bangga dengan garis keturunan. Itu banyak terjadi di Indonesia, Bu. Bangga dia keturunan ini, dia harus dimuliakan, dia harus dihormati. Itu sebetulnya tidak ada dalam Islam itu, Pak. Jadi Rasulullah maka itulah kebiasaan jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku, menikam nasab, menganggap diri lebih mulia daripada orang lain. Itu tuh yang sedang ribut di Indonesia saat ini, itulah, Bu. Merasa dia keturunan yang hebat, yang harus dihormati walaupun salah. Itu yang tidak boleh itu. Nah, memang iya ya, Bu, ya. Banyak jadi pameo sama orang sekarang ini. Masing-masing orang punya lawakan yang sebetulnya ini lawakannya tuh sarkas ya, Pak, ya. Misalnya menantu ibu orang mana? Orang kita Minang, hati-hati, Bu. Orang Minang nih kok terimpit mau di atas, tekurung mau di luar. Apa semua orang Minang seperti itu, Pak? Kan enggak. Tapi itu udah melekat seolah-olah itu bagus gurauan seperti itu. Orang mana menantu, Bu? Orang Melayu, Melayu, Bu, pemalas tuh, Bu. Coba lah tanya, ndak kemana Cik, pasti cari angin katanya. Malas tuh, Bu. Tapi saya pernah kena, Pak. Saya sedang menyabit-nyabit rumput, Bu, kan. Datang tetangga saya orang Jawa. Saya pas habis nyabit duduk. Ustadz pasti orang Melayu, kata tetangga saya itu. Dari mana Bapak tahu, Pak? Orang Melayu ini kalau nebas rumput nengoknya ke belakang udah banyak, duduk dia lagi. Iya, Bu. Tapi itu memang iya loh, Pak. Itu yang saya lakukan waktu itu memang betul. Memang kalau orang Jawa macam mana, Pak? Kami orang Jawa, dia start nebas tuh, kami nengok ke depan masih banyak, tidak berhenti kami. Depannya memang ada juga, itu betul tuh, itu memang iya tuh, Pak. Itu saya rasakan itu. Memang seperti itu, tapi kan tidak semuanya macam saya tuh, Bu. Yang rajin kan rajin juga. Nah, itu, Pak, ya. Sehingga Rasulullah menghukum Zainab tidak pulang ke rumah selama 3 bulan. Nah, jadi ini Umar meriwayatkan, kagetnya Umar ketika Ibnu Abbas bertanya tentang surah At-Tahrim ayat 4 tuh, in tatuba ilallahi faqad zagat qulubukum. Siapa yang 2 orang istri Rasulullah yang diceritakan dalam Al-Quran ini, siapa? Umar. Nggak mau Umar jawab, Pak. Dosa kau tanya itu lagi. Diulang juga oleh Ibnu Abbas. Itu masalah anak aku tuh, kata Umar. Anak aku sama Aisyah. Kenapa begitu? Kalau di Mekah kita yang menguasai istri-istri kita, memang itu kulturnya. Istri-istri kita orang Mekah itu nurut sama kita. Hijrah kita ke Madinah. Di Madinah istri lebih dominan daripada suami. Belajarlah istri-istri kita orang Mekah ke Madinah. Maka pelawan sekarang, aku malas menceritakan aku kena. Ngapa kau kena? Aku marahkan istri aku, dilawannya aku, katanya. Kok berani melawan aku sekarang? Kau belum tahu, kau tanya sama anak kau Hafsah tuh, melawan enggak dia orang tuh ke Rasulullah. Terkejut Umar, Pak, pergi ke rumah Hafsah. Hafsah, kalian ada melawan sama Rasulullah? Ada ya, biasa aja Rasulullahnya.
kalian celaka, kalian masuk neraka, kalian Absah. Kau kalau ada perlu apa-apa jangan kau minta sama Rasulullah, kau minta sama aku. Nggak, ya biasa aja sama kami ya. Rupanya sampai apa bu? Sampai tidur di masjid Rasulullah pak. Dilawan oleh istri. Apa kasusnya tuh bu? Maria binti Qobtiyah jalan. Rasulullah di giliran rumah Hafsah. Hafsah pergi, Maria datang, dipanggil oleh Rasulullah. Pas Maria masuk, Hafsah pulang. Ngamuk Hafsah karena itu hari giliran dia. Rasulullah udah minta maaf pak, minta maaf aku Hafsah. Aku yang menyuruh dia tadi masuk kemari. Nangis terus Hafsah, aku mohon jangan sampai istri yang lain tahu. Rupanya Hafsah menceritakan kepada Aisyah. Akhirnya ribut lah bu, nggak mau orang itu nerima Rasulullah. Itulah Rasulullah tidur di masjid tuh pak, beralaskan pelepah kurma. Datanglah Umar ke sana. Tolong katakan ke Rasulullah, izinkan aku masuk. Tidak diizinkan oleh Rasulullah. Sampai Bu Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau anak aku yang buat gara-gara, aku lebih memilih kau daripada anak aku ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, masuk ke Umar. Masuklah Umar, menangislah Umar nengok jejak punggung Rasulullah pak ya, tidur di pelepah kurma. Raja Persia enak tidurnya ya Rasulullah, Raja Roma enak, kau mau seperti ini? Kata Rasulullah, mereka dikasih kesenangan di dunia, besok dia tidak dapat lagi. Kalau kita seperti ini di dunia, besok di akhirat kita baru bermegah-megah. Aku udah ngomong ke istri aku itu Rasulullah, kok berani kalian melawan sekarang semenjak kalian bergaul sama istri-istri di Madinah ini. Kata Rasulullah, tidak usah khawatir, biasa tuh. Aku pun tidak akan menceraikan seorang pun dari istriku. Barulah bertakbirul marbu, turun surat At-Talaq ayat 1. Istri kalau hanya masalah cemburu jangan dia disuruh keluar dari rumahnya. Makanya Rasulullah berdamai kembali dengan seluruh istrinya. Jadi kalau bapak kena marah sama ibu, diam aja pak. Jangan bapak marah-marah pula. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti kajian pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup kajian pada malam